Shalom semuanya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, masih stay dengan video yang sebelumnya berbicara tentang finansial. Nah, hari ini saya Gustinus Istar dari Paroki Trintas akan membahas satu hal yang sering banyak banget ini menjebak kita sebagai seorang yang mengelola keuangan kita. Yaitu tema kita hari ini, video hari ini tentang bagaimana mengelola hutang. Karena beberapa waktu yang lalu ketika saya dalam posisi bagian ini, saya mengalami sebuah peristiwa yaitu tentang terjebak dengan hutang. Karena apa? Karena keinginan. Dulu ketika saya mengawali sebagai seorang profesional, saya pengen beli yang namanya handphone yang terbaru, tercanggih. Ya, pada akhirnya apa yang saya lakukan? Saya langsung hutang KTA. Nah, ketika saya hutang KTA, apa yang terjadi? Waduh, saya bayarnya nggak tentu, bunganya makin panjang. Akhirnya saya bunganya makin lama. Akhirnya yang terjadi secara reflektif dalam hidup saya adalah saya nggak damai sejahtera terhadap hutang. Karena pikiran saya hutang, cara bayarnya bagaimana cepat menyelesaikan hutang. Tapi saya tidak melihat atau memikirkan atau mengalihkan perhatian saya dengan berkat Tuhan. Hutang ternyata membuat kita jauh dari Tuhan. Karena hutang itu bertolak belakang dengan yang namanya berkat. Sehingga kita akan terfokus dengan hutang jauh dari berkat Tuhan. Padahal Tuhan selalu ingin berikan kita berkat. Jadi pada intinya hutang itu bisa menjadi jerat kalau kita tidak mengelola dengan baik dan benar. Nah, caranya bagaimana sekarang? Agar kita bisa mengelola hutang yang baik dan benar bagaimana? Yang pertama, kita harus ingat kembali bahwa hutang itu adalah uang dari masa depan kita tarik sekarang. Kalau nabung, dari sekarang untuk masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu betul tentang apa yang akan kita lakukan terhadap hutang itu. Kalau itu hutang konsumtif, ya, itu kita harus hindari. Tapi kalau hutang itu produktif, ini bisa menjadi pertimbangan sesuai dengan kebijakan, atau kita bisa minta hikmat untuk pengelolaannya, sehingga hutang produktif ini bisa menghasilkan juga. Tetapi pada prinsipnya adalah kita harus dengan hikmat pada waktu kita mau melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana kalau kita sampai terjebak dengan hutang yang konsumtif? Akhirnya membuat kita terikat, akhirnya damai sejahtera kita hilang. Saya akan berikan tips-tips untuk kita bisa keluar dari zona hutang yang konsumtif ini. Ya, yang pertama adalah kita harus lunasi dengan nominal yang kecil dulu. Jadi kalau kita punya hutang misalnya ada 5, ada yang nilainya 1, ada yang nilainya 2, ada yang 3, 4, 5. Kita mulai dulu lunasi hutang yang paling kecil. Sehingga cepat beres, mindset kita akan lebih nyaman. Yang kedua, perkecil orangnya atau tempatnya. Jadi kalau sudah yang kecil 1 sudah lunas, ya perkecil lagi. Pengennya yang 3, yang keempat juga lunas. Sehingga usahakan menjadi lebih sedikit jumlahnya. Misalnya berhutang hanya dua tempat atau 2 orang saja dari 5. Jadi kita sederhanakan menjadi 2. Sehingga fokusnya kita hanya kepada 2 saja untuk menyelesaikan. Yang ketiga, minta Tuhan untuk kita diberikan kesungguhan untuk menyelesaikannya. Karena ini jebakannya teman-teman. Ketika kita dalam posisi berhutang, kita diberikan berkat, kadang-kadang susah banget untuk kita mau menyelesaikan itu. Malah kita mikirnya hal yang untuk pembelian selanjutnya, sehingga yang lain itu tertunda. Nah, poin ini saya sering mengalami hal ini, sehingga saya nggak disiplin untuk mengelolanya. Sehingga saya terjebak dengan hutang pada waktu itu. Akhirnya saya menemukan poin yang di sini, segera selesaikan dulu.
ketika kita minta kesungguhan hati untuk menyelesaikan, maka kita akan dapat ketetapan hati, kekuatan untuk menyelesaikan juga. Yang keempat, kalau misalnya terlalu lama penyelesaiannya, coba kita lihat kompetensi kita juga. Jangan-jangan kita punya kompetensi yang memang belum tergali. Contohnya, kita bekerja sebagai seorang arsitek. Nah, ternyata kita punya potensi untuk bikin desain yang lain. Ternyata kita punya potensi untuk bikin video. Nah, coba lihat diri kita sendiri, carilah kompetensi, kembangkan potensi-potensi yang ada kita untuk mendukung pendapatan kita. Sehingga kita bisa ada sumber source pendapatan untuk segera menyelesaikan hutang. Karena pada prinsipnya kalau kita ketahui diri kita, potensi kita bisa berkembang, A dan B dan C bisa berkembang, kita akan lebih cepat untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita, yaitu hutang. Setelah kita menggali potensi kita, keahlian kita, terus mungkin kita ternyata bisa A, bisa B, bisa bikin makanan, terus kita bisa jual di Instagram, bisa jual B dan sebagainya, sehingga menambahkan pendapatan kita, otomatis itu akan membantu untuk mengurangi hutang. Ya, kita lakukan untuk mengurangi hutang. Nah, setelah itu kita pun juga harus melihat pengeluaran kita. Gaya hidup kita juga mulai kita lihat. Jangan-jangan selama ini kita yang menyebabkan kita hutang banyak karena gaya hidup kita. Mulai stop hal-hal yang pengeluaran yang tidak perlu. Ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih loh ternyata. Coba aja saya ilustrasikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ngerokok. Ya, ngerokok. Perbungkusnya berapa? Kali 30 hari berapa? Gorengan. Ya, beli makan gorengan aja. Udah 10 gorengan, udah misalnya 5.000, 10.000. Setiap hari udah berapa? 300.000. Ya, mungkin segitu. Terus minum-minuman dan sebagainya. Atau mungkin sesuatu yang harusnya kita bisa jalan, bisa cari yang lain angkutan, tapi kita pakainya Grab mobil dan sebagainya, gaya hidup seperti itu. Itu kalau hal-hal yang kecil-kecil itu kita rinci, itu bisa loh sampai 1 juta, 2 juta. Ternyata pengeluaran kita. Hal yang sepele-sepele itu. Hal yang sepele itu kalau kita perhatikan, kalau kita fokuskan, itu bisa kita jadikan untuk membantu kita keluar dari hutang. Jadi jangan anggap uang-uang receh itu menjadi hal-hal yang receh, kaleng-kaleng. Enggak, tapi uang yang receh kalau kita perhatikan itu justru malah membantu keuangan kita. Untuk selanjutnya, mintalah keringanan hutang. Kalau kita hutang sama bank, mungkin terlalu lama, kita coba minta negosiasi. Negosiasi ulang. Ya, negosiasi ulang, mungkin dengan bunganya, mungkin dengan temponya, mungkin dengan caranya. Kita coba ukur kekuatan kita, dan kita coba juga lihat apa yang harus kita kerjakan, apa harus kita lakukan, apa yang harus didahulukan, apa yang harus diselesaikan. Kita coba negosiasi. Dan yang terakhir, kita harus lunasi hutang yang bunganya paling tinggi. Karena itu jeratnya. Kita prioritaskan bunganya paling tinggi. Kalau ada bunga yang paling tinggi, itulah yang menjadi fokus kita untuk segera kita selesaikan dulu. Nah, dari tips-tips ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menyelesaikan posisi kita, kondisi kita ketika kita dalam posisi berhutang. Sehingga rahmat damai sejahtera tetap ada. Dan kita minta kesungguhan kepada Tuhan untuk diberikan hikmat agar kita dimampukan untuk setia membayar hutang-hutang yang sudah kita ambil atau sudah kita lakukan. Dan dengan rahmat Tuhan, dengan kesungguhan kita untuk segera membayar dan menyelesaikan, akan menjadikan hidup kita ke arah yang benar lagi, yaitu menjadi berkat. Kembali lagi menjadi berkat buat diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan bangsa. Dan itu dimulai dari kita, yaitu disiplin untuk hidup di bawah pendapatan dan mulai bijaksana mengelola keuangan kita dengan menghindari hutang. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. God bless, Tuhan berkati kita semua. Amin.